أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melangkahkan kaki kita di salah satu rumah dari rumahnya dalam rangka untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua, yakni salat maghrib secara berjamaah, kemudian diiringi dengan menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita lakukan ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pada pekan atau pada pertemuan kali ini, yaitu hadis yang ke-23 dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang kita bacakan hadisnya sangat luar biasa, syarat akan manfaat dan faedah, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan ini adalah buah dari hasil amal seseorang. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang amalan yang mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ganjarannya sangat besar. Bagaimana hadisnya kita bacakan terlebih dahulu, kemudian kita jelaskan secara global insyaallah sampai waktu habis. Al-haditsu tsalis wal 20, hadis yang ke-23. An Abi Malik al-Harits ibn Asim al-Ash'ari, dari Abu Malik Al-Harits ibn Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah setengah dari iman. Walhamdulillah tamla'u al-mizan, dan ucapan alhamdulillah adalah bisa memberatkan timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina as-sama'i wal ard,
Ya, saya ulangi lagi, dan alhamdulillah bisa menjadikan timbangan itu berisi atau berat ya. Wa subhanallah walhamdulillah, dan subhanallah dan alhamdulillah itu akan mengisi pahalanya sebagai ma bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, salat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti nyata yang akan membelanya. Was-sabru dhiya, dan kesabaran adalah sinar yang menerangi. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an adalah kitab yang bisa membelamu atau yang akan menghujatmu. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, dan ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini hadisnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk membahas isi dari hadis ini, walaupun tidak semuanya kita bahas. Intinya poin-poin penting yang bisa kita ambil faedahnya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kata para ulama bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang menjelaskan tentang konsep dari makna-makna syariah. Konsep ya untuk beramal saleh. Hadis ini memotivasi kita untuk banyak beramal saleh. Dan apakah kita termasuk nanti di akhir hadis sebagaimana disebutkan masuk golongan orang yang memerdekakan dirinya, nanti kita sebutkan, atau yang membinasakan dirinya. Nabi SAW memulai di hadis ini dengan perkataannya at-tuhuru syatrul iman. Ya, bersuci adalah bagian dari keimanan. Ma makna bersuci di sini? Ada dua pendapat ulama tentang makna bersuci di sini, dan dua-duanya benar. Pendapat yang pertama bahwasanya at-tuhur di sini adalah secara maknawiyah. Artinya secara maknawi membersihkan diri dari kesyirikan, dari dosa dan maksiat, dari segala kotoran dosa dan maksiat. Dan maksiat yang paling besar adalah kesyirikan. Makanya seorang muslim harus membersihkan dirinya dari noda kesyirikan. Makanya Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah, innamal musyrikuna najas, bahwasanya orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabu al-masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Maka jangan mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Artinya setelah ayat ini diturunkan. Jadi ini makna dari at-tuhur. Makna yang kedua, at-tuhur di sini adalah tentang yang hissiyah, perbuatan bersuci, seperti berwudu, seperti mandi, ya, seperti hal-hal yang lainnya yang terbebaskan seseorang dari najis yang sifatnya hissiyah, yang sifatnya terlihat. Yang sifatnya terlihat. Ya, itu makna dari tuhur. Akan tetapi kata para ulama, wallahu taala a'lam, makna yang pertama itu yang lebih umum. Artinya semua jenis kotoran, semua jenis hal-hal yang menjijikan, baik itu yang sifatnya materi atau non materi, itu masuk dalam hadis ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Masuk, yang merojihkan makna at-tuhur di sini semua kotoran, baik itu kotoran yang sifatnya konotasi, kotoran dosa, atau kotoran yang sifatnya bisa terlihat, ya, seperti najis, itu lebih umum, ya, lebih umum. Dan hadis ini juga ayyuhal ikhwah, ya, menjelaskan tentang keutamaan wudu.
Karena Nabi SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman, sebagian dari iman. Ya, menjelaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk memperbanyak atau berusaha semaksimal mungkin dalam keadaan suci. Walaupun gak harus salat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dan hadis ini sahih. Wala yuhafiz 'ala al-wudu'i illa mu'min, dan tidaklah seseorang bisa menjaga wudunya kecuali orang yang beriman. Artinya ciri orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir adalah senantiasa berwudu. Enggak harus ketika salat saja. Kenapa? Karena wudu, kata Nabi, adalah syatrul iman, sebagian dari iman. Sehingga orang yang demen wudu, yang demen bersuci, menunjukkan keimanannya luar biasa. Yang menunjukkan keimanannya, yang menjaga adalah imannya. Karena orang yang berwudu terus itu susah. Yang menjaga dia tetap bersuci, enggak dalam keadaan hadas. Apalagi kalau lagi musim hujan seperti ini, terkadang kita wudu itu sangat prihatin sekali. Ya, airnya dingin mungkin. Apalagi daerah-daerah yang turun salju, mungkin susah bagi mereka untuk berwudu, wabil khusus ketika sholat subuh, yaitu godaan berat. Makanya kata Nabi, wala yuhafidh 'alal wudu'i illa mu'min, dan tidak ada yang menjaga wudu, senantiasa berada di atas wudu, kecuali dia seorang mukmin. Kemudian di sini kata Nabi SAW, syatrul iman, bahwasannya wudu ini atau suci ini, bersuci ini syatrul iman, sebagian dari iman. Maka kita ketahui bahwasannya iman itu bertingkat, tingkat sebagaimana perkataan ahlus sunnah wal jamaah. Al-iman, ketika mendefinisikan al-iman, qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan, wa i'tiqadun bil jinan, meyakini di dalam hati, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan, yazidu bi ta'atir rahman, iman itu akan meningkat tatkala dia mentaati ar-rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan akan turun tatkala dia mentaati syaitan. Sehingga iman di sini pasang surut sebagaimana akidah ahlus sunnah. Ya, iman itu pasang surut dan iman itu bercabang-cabang. Taib ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walhamdu tamla'ul mizan. Alhamdulillah adalah bisa memberatkan timbangan atau bisa mengisi timbangan. Artinya amalan, tatkala seseorang mengucapkan alhamdulillah, maka akan ditimbang di hari kiamat dan akan memperberat. Ma makna alhamdu? Alhamdu adalah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, artinya yaitu memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keagungan, dengan penuh pengagungan. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh pengagungan. Itu makna alhamdu. Dan alhamdu di sini artinya segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat alhamdu hanya digunakan untuk Allah saja. Memuji, ketika memuji. Makanya dalam bahasa Arab, ya, alhamdu jangan dipakai kepada makhluk. Ya, alhamdu li fulan misalkan. Saya memuji si fulan. Tapi yang benar, ashkuru li fulan. Aku berterima kasih kepada si fulan. Karena alhamdu dalam bahasa Arab artinya pujian yang sifatnya penuh dengan pengagungan. Dan itu hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, dalam hadis ini ayyuhal ikhwah, ada faedah yang bisa kita ambil. Lihat, alhamdulillah itu akan memperberat timbangan. Berarti kita tetapkan bahwasannya ada timbangan. Timbangan di sini apa? Di hari kiamat.
yang dimana akan ditimbang amalan manusia, di antaranya ucapan, dan amalan itu ada ucapan dan ada perbuatan. Ya, semuanya akan ditimbang, yang baik dan yang buruk. Dan alhamdulillah di sini akan memperberat timbangan kebaikan. Ya, akan memperberat timbangan kebaikan. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang adanya timbangan pada hari kiamat. Wa nadha'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamah. Dan kami akan tempatkan timbangan-timbangan dengan tepat pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Maka seseorang tidak dizalimi sama sekali. Wa in kana mithqala habbati khardalin ataina biha. Walaupun amalannya kecil akan kami datangkan dan akan kami timbang. Wa kafa bina hasibin. Maka cukup bagi kami sebagai penghisab. Jadi di hari kiamat nggak ada yang tertutupi. Mungkin kalau di dunia, pengadilan di dunia bisa tidak adil, bisa dibayar hukumnya, yang punya fulus bisa menang, tapi di hari kiamat tidak. Semuanya yang besar dan yang kecil akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi apa saja yang ditimbang selain amalan? Kata para ulama ada 3 yang ditimbang. Yang pertama adalah amalan itu sendiri akan ditimbang. Hadisnya ini, walhamdulillah tamla'ul mizan, dan alhamdulillah akan memperberat timbangan. Kemudian yang kedua adalah suhuful a'mal, lembaran amalan akan ditimbang pada hari kiamat. Jadi seberapa banyak lembaran amalannya itu juga akan ditimbang, ya. Kemudian yang ketiga yang akan ditimbang orangnya. Orangnya yang al-amil yang beramal akan ditimbang pada hari kiamat. Ustaz, enak dong kalau yang gemuk bisa berat. Lah, perkaranya bukan perkara berat dunia, tapi ini mempengaruhi tentang amalnya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya yu'ta birajulin saminin azim fala ya'dilu 'indallahi janaha ba'udah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka didatangkan orang yang gemuk, yang besar pada hari kiamat untuk ditimbang, maka beratnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Kenapa? Karena amalnya. Artinya anggota badan ini akan bersaksi tatkala dia beramal, karena ada sisa amalan di situ sehingga ditimbang juga. Jadi nggak ada yang tersisa. Ya, apa dalilnya bahwasannya anggota badan juga ditimbang? Ada seorang para sahabat pernah menertawakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tatkala ngambil siwak dari pohonnya, tersingkap betisnya yang sangat kecil. Beliau ini kurus banget. Ketika tersingkap, kena angin, para sahabat ketawa. Ya, disebutkan di sini dalilnya. Para sahabat tertawa. Kemudian kata Nabi, mimma tadhakun, kenapa kalian ketawa? Maka kata para sahabat, karena kecilnya betisnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, lahuma athqal fil mizan min Uhud. 2 betis Ibnu Mas'ud ini lebih berat timbangannya di mizan, di timbangan kelak ketimbang gunung Uhud. Ketimbang gunung Uhud. Dan antum tahu ya gunung Uhud bagaimana besarnya yang pernah umrah. Ya, besar sekali. Lah kata Rasulullah SAW, betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat ketimbang siapa? Gunung Uhud tadi. Kenapa? Karena ini mempengaruhi tentang kualitas amal saleh, sehingga amal pun, badan pun yang mengamalkannya itu juga akan ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dan pengucapan subhanallah
Maha suci Allah, dan walhamdulillah, dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jika digabungkan, ya antum kalau mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, maka apa ganjarannya? Kata Nabi SAW, tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Pahalanya akan memperberat, akan mengisi jaraknya antara langit dan bumi. Siapa yang tahu jaraknya langit dengan bumi? Gak ada yang tahu. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, la ya'lamu masafatahuma illallah. Tidak ada yang tahu jaraknya yang pas kecuali Allah saja. Bukan atmosfer loh ya, bukan. Tapi langit. Ya, langit dunia itu sangat tinggi sekali. Ya, itu kata Nabi, kalau antum mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, tamla'ani, akan mengisi langit dan bumi. Dan bukan jaraknya dari antum saja ke langit, tapi dari segala penjuru. Dari segala penjuru, bukan di tempat antum saja terisinya, kata Syekh Utsaimin, tapi dari segala penjuru. Berarti yang tahu pahalanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa karimnya, betapa dermawannya, maha dermawannya Allah kepada kita. Ya, ini amalan yang sangat kecil untuk dilakukan ketika melakukannya, tapi besar pahalanya. Tapi walaupun demikian, kita jarang mengucapkannya. Iya apa tidak? Zikir itu enggak membutuhkan wudhu, enggak membutuhkan pergi ke masjid, enggak membutuhkan pakaian yang rapi, pakai baju koko, pakai baju muslim dan lain sebagainya lah. Ya, antum di mana saja kecuali di tempat yang terlarang, baca ini. Tapi apa? Kata Syekh, ya berapa banyak orang yang diharamkan ya untuk mengucapkan ini. Kenapa? Karena mengamalkan amal saleh itu taufik dari Allah Azza wa Jal, adalah hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Senantiasa lisanmu basah karena zikir pada Allah. Ada enggak yang ngamalkan kayak gini? Mungkin saya dan antum juga masih jauh dari hadis ini. Kita lebih banyak bengong kalau di mobil, di motor, lampu merah, malah yang ada gibain orang, ya, ngomongin orang. Nggak ada tulisannya kepikir, subhanallah nanti aja lah kalau subhanallah setelah sholat, ya, atau ketika di masjid. Nyatanya itu memang iming-iming syaitan. Setelah assalamualaikum warahmatullah, setelah assalamualaikum warahmatullah, zikirnya bukan zikir subhanallah, tapi zikir digital, yaitu apa? HP. Ya, lihat Facebook, Twitter, IG dan lain sebagainya. Lupa itu. Ya, kita jauh sekali dari mengingat Allah. Kalaupun mengingat Allah, hatinya kemana-mana. Habis ini enaknya makan apa ya? Apalagi hujan-hujan. Kayaknya paling enak nih bakso. Paling enak nih mie ayam. Udah deh, imamnya jangan lama-lama sholatnya. Apalagi nanti kalau tarawih itu kan. Atau sholat maghrib, sholat isya, Ramadan. Udah. Dibisikin dulu imamnya, ente bacanya juz amma aja, jangan yang panjang-panjang. Apa? Kopinya masih panas di rumah dan lain sebagainya. Ya, masih banyak kue-kue yang belum dimakan. Kenapa? Pikirannya kita masalah perut terus. Sehingga ibadah hatta di musim Ramadan, di musim ketaatan pun kita hanya ya sekedarnya saja. Tidak ada kualitasnya. Lihat nih, kita sudah tahu hadisnya. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah dan alhamdulillah mengisi langit dan bumi. Nah, gimana? Apakah kita masih tetap seperti sedia kala ataukah berlomba-lomba agar mendapatkan pahala yang besar? Baik, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh, kata Nabi SAW, wassalatu nurun. Wassalatu nurun. Taib. Dan salat adalah apa? Cahaya. Apa ini maksud dengan salat di sini? Salat sudah tahu ya, ma'ruf. Ya, salat di sini ada pendapat para ulama. Ada yang mengatakan salat di sini hanya salat 5 waktu. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua,
salat nafilah, salat sunnah yang itu mendapatkan cahaya. Warrajihu wallahu ta'ala a'lam, yang ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, masuk semuanya. Salat 5 waktu dan salat nafilah, salat sunnah. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita untuk memperbanyak salat. Kalau memperbanyak salat, maka dia akan mendapatkan cahaya. Cahaya di mana Ustaz? Wajahnya bersinar-sinar. Cahaya nurun fil qalb, cahaya di hatinya. Wa nurun fil wajh, cahaya di wajahnya. Bukan berarti glowing, bukan. Ya, artinya mukanya itu, tahu nggak? Antum pernah lihat nggak? Ada orang yang kulitnya putih tapi mukanya burem, nggak enak dipandang. Tapi ada yang mukanya kulitnya hitam tapi enak dipandang. Ya, bersih. Ya, bersihnya di sini bukan karena dia make upan dan lain sebagainya, tapi apa? Karena dia sholat. Ya, antum lihat tuh orang-orang yang di jalanan yang nggak pernah sholat. Antum perhatikan saja. Mungkin antum yang lebih tahu orang yang sholat sama yang nggak sholat dari sekitar antum. Perhatikan orang yang nggak sholat, mukanya burem. Mukanya burem. Hatta kulitnya putih. Hatta kulitnya putih, mukanya tuh burem, nggak enak dipandang. Kenapa? Nggak ada cahaya. Karena sholat nur. Cahaya di hatinya, cahaya di badannya, cahaya di wajahnya. Nurun fil qabr, cahaya di kegelapan kubur, alam kubur. Wa nurun fil hasyr, dan cahaya ketika di yaumul hasyr, ketika yaumul qiyamah. Ya, dan hadis ini hadisnya umum. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan cahaya di sini adalah hidayah. Ya, ada yang mengatakan jalan yang mengantarkan dia menuju surga Allah Azza wa Jalla. Semua maknanya benar. Ya, artinya cahaya, benar-benar mendapat cahaya. Hatinya menjadikan terang. Tidak mati, tidak gelap. Tidak gelisah. Makanya orang yang suka salat tepat waktu, itu orangnya lebih berwibawa. Lebih tenang. Nggak gerasak-gerusuk, tau gerasak-gerusuk. Nggak panikan. Nggak parno. Ya. Nggak dikit-dikit cemas. Dikit-dikit panik. Nah, berarti ada yang salah dari salatnya. Kenapa? Karena as-salatu nur, cahaya. Selalu dia itu bawaannya tenang, kalem, gak demen marah-marah. Kalau marah pun juga ada aturannya. Gak sembrono, gak ngomongnya kasar. Kebun binatang semuanya keluar. Sebagaimana orang sekarang, hatta hewan yang tidak ada di kebun binatang pun dikeluarkan sama dia. Ya, lebih banyak data hewan dari mulutnya ketimbang data hewan yang ada di kebun binatang. Ya, kotor. Kenapa? Karena hatinya kotor. Kenapa hatinya kotor? Di antaranya gak pernah sholat. Ataupun kalau sholat belentang-belentong, kata orang sih. Apa sih belentang-belentong? Ya sudah deh, segitunya aja. Ya, makanya jangan heran kalau ada orang sholat tapi mencuri, ada orang sholat berzina, korupsi, karena sholatnya dia nggak bener. Karena dia sholatnya nggak dari hatinya, cuman sekedarnya saja. Maka hasilnya pun sekedar. Ya, karena Allah sendiri mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu yang akan menghalangi seseorang dari perbuatan buruk, keji dan mungkar. Tapi nyatanya banyak yang kayak gitu. Iya, karena salatnya nggak benar. Kalau salatnya benar, pasti dia termasuk orang yang jauh dari keji dan mungkar. Berarti harus dievaluasi lagi salatnya. Kenapa? Nabi mengatakan as-salatu nur, cahaya. Cahaya dalam semuanya. Makanya antum lihat beda orang yang suka ke masjid untuk salat dengan orang yang nggak pernah ke masjid. Buram mukanya. Ya. Dan itu mungkin masuk ke dalam, itu baru di dunia, buram, bagaimana lagi di akhirat. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana manusia wajahnya berseri-seri dan juga ada manusia yang wajahnya hitam pekat, buram, gelap. Kenapa? Masalah ini. Masalah salat, masalah tauhid,
masalah kesyirikan dan lain sebagainya. Dan lihat orang-orang musyrik yang menyembah berhala kepada selain Allah Azza wa Jalla, sama mukanya itu burem, enggak enak dipandang. Ya wal iyadhu billah, nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Nabi SAW ini masalah salat ya. Nabi itu banyak melakukan salat. Ya. Sampai-sampai apa? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan ketenangan bagiku yaitu tentang salat. Jadi kalau ada orang yang salat pengennya cepat selesai, berarti ada yang enggak beres. Kalau imamnya baca agak sedikit panjang padahal cuma 2 ayat 3 ayat langsung nah, berarti enggak seperti Nabi ini. Nabi mengatakan, wahai Bilal, arihna biha. Wahai Bilal, tolong jadikan salat ini sebagai pelipur lara bagi kami. Sebagian kita enggak. Wahai imam, cepat-cepat salatnya. Kenapa? Karena perutnya lapar dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Pokoknya makanya kita lihat kalau masuk ke masjid itu maksudnya salah satu menunjukkan fenomena ini. Tapi begitu assalamualaikum warahmatullahi keluar dari masjid itu ngantri. Iya apa tidak? Karena apa? Karena hati kita nggak berpaut pada salat, nggak berpaut kepada masjid, tapi berpaut di luar masjid. Buktinya kalau keluar masjid lebih banyak ngantri ketimbang masuknya. Kita lebih banyak salat itu lebih banyak terlambatnya ketimbang hadirnya. Dan ini untuk saya pribadi dan pada para hadirin dan hadirat untuk memurojaah lagi, mengevaluasi lagi tentang salat kita. Dan Nabi SAW apabila mendapatkan perkara besar, langsung solusinya itu ke salat. Karena idza hazabahu amrun shalla. Nabi kalau mendapatkan permasalahan yang besar, langsung salat. Bermunajat. Kenapa? Di situ ketenangannya. Di situ ketenangannya. Taib. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sadaqatu burhan. Was-sadaqah burhan. Dan sedekah itu adalah dalil atau bukti nyata baginya. Apa itu sedekah? Ma'ruf, yakni mengeluarkan harta ya kepada orang yang membutuhkan di jalan Allah dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sebagai bukti? Karena harta adalah sesuatu yang paling dicintai oleh manusia. Sesuatu yang paling berharga bagi manusia itu apa? Hartanya secara umum. Sehingga ya semua manusia suka dengan harta, baik yang saleh, yang tidak saleh, baik yang buruk maupun yang baik, semuanya suka harta. Bohong kalau ada orang yang nggak suka harta. Yang nggak suka harta cuma satu. Siapa? Al-mayyit. Mayyit nggak suka harta, sudah nggak ada urusannya lagi sama harta. Ya, selagi seorang hidup di dunia itu pasti ada condongnya dengan harta, karena itu manusiawi. Makanya orang yang gampang mengeluarkan harta di jalan Allah itu nggak gampang. Artinya orang yang seperti ini itu jarang. Kenapa? Dia mengeluarkan sesuatu yang paling ia cintai itu harta. Makanya kata Nabi SAW, orang yang suka sedekah, maka itu bukti nyata akan keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas dasar keimanan, sesuatu yang paling berharga ia gampang keluarkan. Ia gampang keluarkan. Ini khilaf di antara ulama apa makna sedekah. Ada yang mengatakan zakat, ada yang mengatakan sedekah yang sifatnya sunnah, ada yang mengatakan nafkah yang wajib, tapi yang rajih yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semua harta yang disedekahkan maka itu sedekah. Dan itu bukti nyata akan keimanannya. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sabru diya. Was-sabru diyaun. Dan sabar, kesabaran itu adalah sinar.
Kenapa Nabi mengatakan kesabaran itu dengan sinar? Sebelum membahas masalah itu, sabar antum tahu ya, artinya menahan diri ya, amma yajibus sabr alaihi, menahan diri dari sesuatu yang harus ditahan. Yang harus ditahan ya. Dan itu susah kecuali yang Allah berikan kemudahan. Dan orang yang sabar itu artinya panas. Karena dia menahan sesuatu yang sebenarnya harus diungkapkan. Contoh ketika lagi marah, ingin keluar kebun binatangnya. Ya, tadi hewan-hewan yang nggak ada pun ingin keluarkan. Cuman dia ingat nggak boleh ngomong kotor. Akhirnya dia tahan. Tapi di sini panas, iya apa tidak? Makanya kata Nabi SAW, wasabru diya, bersinar. Dan yang namanya sinar itu seperti matahari, yaitu mengeluarkan cahaya ma'al hararah, dengan suhu panas. Nah itu disingkapkan sama Nabi SAW, diambil dengan kesabaran. Karena cocok. Karena orang yang sabar itu orang yang kuat. Karena dia bisa menahan sesuatu yang seharusnya ia keluarkan. Ya, wasabru dhiya, dan kesabaran itu akan namanya kata Nabi SAW dhiya, yang bersinar. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sabar itu ada 3 kata Nabi SAW. Ini disebutkan oleh para ulama ya, tapi ini dirangkum dari dalil-dalil yang ada. Yang pertama, sabar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sabar, dan ini juga membutuhkan perjuangan. Ya, seseorang menahan dirinya untuk tidak melakukan perkara yang haram, walaupun dia bisa melakukannya. Kalau dia nggak bisa melakukannya itu bukan sabar, itu namanya dia nggak bisa. Tapi kalau dia bisa melakukannya, tetapi dia menahan diri, itu yang namanya sabar. Itu yang namanya sabar. Sebagai contoh, ada orang yang ingin, dalam hatinya sudah ngomong saya ingin berzina, waliyadzubillah. Kemudian ia tahan, gak jadi zina, ya, karena takut sama Allah Azza wa Jal, maka dia telah bersabar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lihat, Yusuf itu orang yang manusia yang setengah ketampanan yang ada di muka bumi ini dikasih kepada Yusuf. Berarti kalau yang fullnya siapa? Nah, kata Nabi, Nabi Yusuf itu setengahnya diberikan ketampanan. Setengah dari manusia yang ada di muka bumi, kalau dikumpulkan itu setengahnya dikasih kepada Nabi Yusuf. Itu pun juga wanita yang melihatnya langsung motong-motong tangannya tanpa sadar. Saking apa? Saking gantengnya, saking tampannya. Berarti yang fullnya itu siapa? Rasulullah. Sudah nggak ada lagi? Kenapa? Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam? Mumtaz, itu jawabannya. Yang benar Nabi Adam. Bukan karena saya Adam, bukan ya. Ya. Ini perkataan ulama. Karena Allah Azza wa Jalla yang menciptakan Adam langsung dengan kedua tangannya, sehingga hasilnya pasti sempurna, tidak ada cacatnya. Sehingga yang disebutkan Nabi Adam yang paling ganteng. Cuma kita nggak tahu Nabi Adam kayak apa. Ya, cuman yang disebutkan dalam sejarah itu Nabi Yusuf, disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, sampai-sampai wanita ya itu disediakan meja, pisau, kemudian ukhruj, keluarlah engkau Nabi Yusuf. Maka keluar semua orang wanita di sini, sekampung loh ya, sekampung keluar itu sambil motong tangannya, nggak sadar jari jemarinya, sambil mengatakan subhanallah, ini bukan orang, ini malaikat yang sempurna, saking gantengnya. Nah coba kita, kalau yang kita keluar, kira-kira para wanita motong-motong tangannya apa gimana? Ya, lihat, Masya Allah. Artinya Nabi Yusuf setengahnya diberikan ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, lihat, sampai Zulaikha ya, istri gubernur Mesir tatkala itu ya, yang mengajaknya berzina. Karena
pada umumnya yang mengawali ngajak zina itu bukan perempuan tapi laki. Secara umum. Tapi ini apa? Yang ngajak zina adalah wanitanya. Ya karena wanita image-nya itu, tobiahnya itu pemalu. Tatkala sudah keluar dari rasa malunya, berarti keluar dari kodratnya. Lihat, yang ngajaknya itu wanita. Nabi Yusuf ganteng. Kemudian yang ketiga, dia tinggal di istana. Wa ghulliqatil abwab, pintu-pintu ditutup. Ya, pintu-pintu ditutup. Dan Nabi Yusuf ini orang perantau. Artinya orang asing. Ya, kalau orang asing untuk berbuat maksiat itu gampang. Nggak ada yang tahu. Iya apa tidak? Nggak ada yang tahu. Tapi apa yang terjadi? Ya, ketika diperintahkan untuk mendekat kepada istri gubernur tadi, qala ma'adzallah. A'udzubillah min dzalik. Ya, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut. Lihat. Ya, karena dia bersabar atas maksiat untuk ditinggalkan. Kemudian kesabaran di atas ketaatan sampai melakukannya. Dan ketaatan pun juga perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran. Antum menuntut ilmu dari maghrib sampai isya, ini butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, antum nggak bakal di sini. Ya, nggak bakal di sini. Ya, sholat subuh enak-enaknya tidur. Ya kalau nggak sabar nggak bisa ke masjid. Ya, berpuasa dari fajar sampai maghrib, ya itu sabar. Siapa yang kuat untuk bisa nggak makan, apalagi makanannya enak-enak. Ya itu semua kesabaran dan semua ketaatan mengandung kesabaran. Kemudian yang ketiga jenis kesabaran adalah sabar di atas takdir. Sabar di atas takdir. Artinya takdir Allah yang mu'limah, yang bahasa letterleknya yang buruk. Artinya yang menurut pandangan kita kurang baik. Harus bersabar. Artinya bersabar dari tasakhut, tidak ridha, ya, memaki-maki, mencela, ya, menghina, ya, merobek-robek baju, ya, menampar-nampar pipi, kemudian ya berkata kotor dan jorok, histeris, teriak dan lain sebagainya. Dia tidak melakukan itu, maka dia harus bersabar. Dan ini sabar semuanya, ya, termasuk yang disebutkan oleh Nabi SAW, as-sabru dhiya. As-sabru dhiya. Nah, sabaran adalah sinar yang memancar. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan adzan kumandang isya. Taib, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Tadi disebutkan di dalam hadis, ya, tentang masalah salat, bahwasanya salat adalah nur, cahaya. Kemudian as-sadaqah adalah burhan, sedekah adalah bukti nyata tentang keimanannya. Kemudian kesabaran adalah apa tadi? Sabar, sinar yang meneranginya. Taib. Mungkin ada yang bertanya, ya Ustadz, kok Nabi tidak menyebutkan di sini puasa? Kok kenapa nggak disebutkan puasa? Padahal puasa ibadah yang besar setelah sholat juga, setelah zakat. Ada yang bisa menjawab? Hah? Disebutkan di sini, ya, ini membersihkan waktu saja ya. Mudah-mudahan sebelum qomat sudah selesai. Bahwa puasa bagian dari kesabaran. Puasa bagian dari kesabaran. Karena di dalam puasa ada 3 kesabaran yang tadi kita sebutkan. Ada sabar dari maksiat kepada Allah, ya. Ada sabar untuk menjalankan ketaatan, dan ada sabar tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Allah menyuruh kita untuk tidak makan, kita sabar, itu sabar ketaatan. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, itu juga sabar di atas larangan, ya. Kemudian
kata para ulama, tatkala kita diperintahkan untuk menjauhi makanan dan minuman, secara realnya itu seperti musibah. Ya, artinya sesuatu yang disukai disuruh dilarang, itu seperti musibah, dan itu sabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tiga-tiganya ada dalam puasa. Makanya kata Allah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. Jadi disebutkan sampai para malaikat pun nggak tahu berapa jumlah pahala yang didapatkan karena Allah sendiri yang membalasnya. Ya, kenapa? Ia da'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajri. Dia meninggalkan syahwatnya, makannya dan minumnya karena untukku. Karena untukku. Jadi yang membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi enggak menyebutkan karena bagian dari kesabaran. Tapi kemudian penggalan hadis berikutnya yang disebutkan di dalam hadis ini, wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Quran adalah bisa menjadi hujjah untukmu, yakni yang akan menolongmu, yang bisa memberikan syafaat untukmu, yang menuntunmu ke surga, atau alaik atau yang menyeretmu ke neraka, waliyadzubillah, yang akan menghujatmu. Jadi bisa menjadi pembela Al-Quran, bisa sebagai apa? Penghujat. Quran yang sekarang bersama kita. Kan ini Quran sudah ma'ruf ya. Kalamullah, perkataan Allah yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat perantara Jibril. Ya. Quran yang sekarang sama dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW, harus kita yakini. Ya, harus kita yakini. Barang siapa di dalam Al-Quran ada satu huruf tambahan atau yang dikurangi, maka dia kafir. Karena Al-Quran dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Nabi, Al-Quran itu bisa menjadi pembela atau penghujat. Na'udzubillah. Semoga Al-Quran bisa menjadi pembela bagi kita semua. Allahumma amin. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi hujjah bagi kita semua, sebagai pembela bagi kita semua? Yakni, kata para ulama, man amila bil Quran kana hujjatan lahu. Barang siapa yang mengamalkan isi Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca, tapi diamalkan, maka Al-Quran akan menjadi pembela baginya. Akan menjadi pembela baginya. Kemudian kata Nabi, au alaik, atau Quran bisa menjadi penghujat yang bisa menjerumuskan dia ke neraka. Kapan? Tatkala seorang hamba tarkul amali bil Quran. Tatkala meninggalkan amalan, yakni tidak mengamalkan isi Al-Quran, maka di situ Al-Quran akan menghujatnya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita membaca Al-Quran tapi kontradiksi dengan amalan kita. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik. Tapi kita riya, kita sum'ah, kita berbuat syirik, menyembelih hewan kepada selain Allah, menggunakan jimat, datang ke dukun dan lain sebagainya. Ya, mempercayai hari kesialan, ya, ada hari apes dan lain sebagainya, maka dia telah menyelisih Al-Quran, berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Quran melarang jangan berbuat syirik, dia berbuat syirik. Allah melarang untuk tidak bertransaksi riba, tapi nyatanya dia bertransaksi riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi riba, tapi dalam kehidupan sehari-harinya dia bertransaksi riba. Ya, setiap harinya uang yang dihasilkan bisnisnya isinya riba, maka Al-Quran bisa menjadi penghujat nanti di hari kiamat. Walaupun dia hafiz Quran, kalau tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka Al-Quran akan menghujat baginya dan akan melaknatnya nanti pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Makanya disebutkan dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Di samping membaca akan memberikan syafaat, tapi di sisi lain Al-Quran akan menjadi penghujat. Jadi dari hadis ini mewajibkan kepada kita untuk wajib mengamalkan isi Al-Quran. Jika tidak, maka Al-Quran akan menghujatnya nanti, akan melaknatnya nanti, dan akan menyeret dia ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi
wasallam, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Setiap orang, ya, kullun nasi yaghdu, kita artikan letter luck ya. Arti letter lucknya ini maknanya di sini Nabi SAW membagi manusia menjadi dua, nggak ada yang ketiga. Manusia kesemuanya cuma dua golongan, nggak ada yang ketiga. Kata Nabi, kullun nasi yaghdu, semua orang itu yaghdu. Apa yaghdu? Yaghdu itu pergi pagi-pagi. Pergi pagi-pagi. Al-muradu dhahabu sabahan wa khurujul insani mubakkir. Keluarnya paling pertama pagi-pagi, kayak orang berangkat kantor itu, pagi-pagi. Apa maksudnya di sini? Ini Nabi menggunakan kalimat kiasan ini, ya. Kullu nasi yaghdu faba'i'un nafsahu, kemudian dia menjual dirinya. Kata para ulama, yakni anna jami'an nas yakhrujuna fis sabah wa yabi'una anfusahum min khilali ma yu'addunahu min al-a'mal faka'annahu yabi'u waqtahu lil 'amali alladhi yu'addihi fihi. Artinya bahwa seluruh manusia keluar di waktu pagi. Mereka menjual dirinya min khilal ma yu'addunah, dari hal-hal yang ia lakukan, minal a'mal, dari amalan, faka'annahu, seakan-akan dia menjual waktunya untuk amal, alladhi yu'addihi fihi, yang dimana dia lakukan. Artinya begini ya ikhwah, ini kata Nabi SAW, semua orang itu berbuat, ini keluar pagi-pagi kemudian menjual dirinya. Artinya ini ada maknanya dalam ini. Artinya semua orang itu pasti beramal. Entah itu beramal baik, entah itu beramal buruk. Nah, tatkala dia beramal ini, dia ini sebenarnya sedang menjual dirinya. Menjual dirinya untuk apa? Ketika dia beramal baik, maka dia sedang menjual dirinya untuk menjadi orang yang baik sehingga selamat. Ketika dia beramal buruk, mengamalkan amal yang tidak baik, maka dia sedang mengantarkan dirinya kepada jurang keburukan, jurang kebinasan, sehingga tempat larinya adalah kehancuran. Makanya Nabi SAW mengatakan di akhirnya, famu'tiquha au mubiquha. Sehingga cuma dua, kata Nabi. Setelah dia menjual dirinya, entah dia menjadi orang yang selamat, yakni dengan amal solehnya tersebut, dia menjual dirinya dengan amal soleh sehingga bisa masuk surga. Au mubiquha, dia menjadi orang yang binasa karena amal buruknya. Jadi amal buruknya itu yang menjual dirinya untuk menuntun dia kepada ke jurang kebinasaan. Artinya kata para ulama, dari hadis ini setiap orang itu pasti beramal, pasti melakukan, pasti berbuat, dan semuanya akan diganjar. Yang berbuat baik ya untuk dirinya, dan yang buruk pun untuk dirinya. Jadi nggak ada yang untuk Allah. Jadi Allah itu nggak butuh terhadap amal kita. Yang butuh terhadap amal kita itu adalah kita sendiri. Bahkan amal buruk pun itu akan kembali kepada kita sendiri. Famu'tiquha au mubiquha. Makanya orang yang berakal itu akan memerdekakan dirinya sehingga terbebas dari api neraka. Jadi seakan-akan dia menjual dirinya dengan amal soleh tersebut agar terbebas dari api neraka. Au mubiquha, dia menjual dirinya dengan amal keburukan tersebut sehingga dia terjerumus ke dalam api neraka. Jadi seakan-akan kita ini budak. Nah, dimerdekakannya dengan apa? Dengan amal saleh. Itu loh maksud dari perkataan Nabi SAW. Jadi kita ini sutradara masing-masing atas diri kita. Tentunya setelah Allah. Kita adalah sutradara masing-masing atas diri kita. Nggak ada peranan orang lain. Yang bisa membuat kita selamat adalah kita. Yang membuat kita tidak selamat adalah kita. Itu loh maksudnya Nabi SAW.
Makanya disebutkan dalam riwayat lain, kalau antum mendapatkan sesuatu yang gak enak nanti di akhirat, kata Nabi, fala yalumanna illa nafsahu. Jangan celak kecuali diri sendiri, karena ente yang pelakunya. Nanti di hari kiamat akan dibuka. Ini loh, ente pernah melakukan ini, itu, ini jamnya, ini waktunya, ini tempatnya. Jadi akan dibuka, dilihatin semua itu. Cahaya. Jadi kita tahu kita ini sutradara, bahasa sekarangnya, untuk diri kita. Kalau kita masuk surga, ya dari sekarang. Kalau ingin masuk neraka, dari sekarang. Ya, dari sekarang. Jalan sudah dibuka, jalan menuju surga sudah dibuka, jalan menuju neraka sudah dibuka. Ini amalan-amalan yang bisa masuk surga, ini amalan-amalan yang bisa masuk neraka. Kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi itulah maksud dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla apa yang kita lakukan ini akan berbuah hasil yang baik, dan semoga kita menjadikan, semoga Al-Quran sebagaimana yang tadi kita jelaskan menjadi pembela bagi kita semua, ya, bukan sebagai penghujat. Ya, kenapa? Ini juga masuk kepada kita. Kita sudah tahu dalilnya, sudah tahu ayatnya, sudah tahu hadisnya, tapi masih seperti sedia kala. Jangan sampai menjadi penghujat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.